Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya saya sendiri, Erli Windarya Sohyatman, dan juga teman saya, Muhammad Iqbal Farabi. Kedua ada Rizky Rizkullah, dan yang ketiga ada Teresya Putri. Kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang mekanisme counter current. Bagaimana counter current dapat terjadi? Simak video berikut. Ketika asupan air rendah, ginjal harus menghemat air sambil tetap membuang limbah dan ion berlebih. Di bawah pengaruh hormon antidiuretik, ginjal menghasilkan sejumlah kecil urin dengan konsentrasi tinggi. Urin bisa 4 kali lebih pekat sampai dengan 1200 miliosmol per liter daripada plasma darah atau filtrat glomerulus yang konsentrasinya itu 300 miliosmol per liter. Kemampuan hormon antidiuretik ini menyebabkan ekskresi urin pekat tergantung pada adanya gradien osmotik zat larut dalam cairan interstisial medula ginjal. Jika dilihat pada gambar, konsentrasi zat larut cairan interstisial di ginjal meningkat dari sekitar 300 miliosmol per liter di korteks ginjal menjadi sekitar 1200 miliosmol per liter, jauh di dalam medula ginjal. Berikut ada 2 faktor utama yang berperan dalam membangun dan mempertahankan gradien osmotik, yaitu yang pertama, perbedaan permeabilitas dan reabsorpsi zat larut dan air di berbagai bagian lengkung Henle dan ductus collectivus yang berbeda. Dan yang kedua, ada aliran yang berlawanan arah cairan melalui saluran berbentuk tabung di struktur medula ginjal. Aliran berlawanan arah mengacu pada aliran fluida dalam arah yang berlawanan. Hal ini terjadi ketika fluida yang mengalir dalam satu tabung berjalan berlawanan dengan fluida yang mengalir dalam tabung paralel terdekat. Contoh aliran berlawanan termasuk aliran cairan tubulus melalui pembuluh descendant dan ascendant dari lengkung Henle dan aliran darah melalui pembuluh ascendant dan pembuluh descendant dari fase rekta. Sehingga terdapat 2 jenis mekanisme arus bolak-balik yang ada di ginjal. Yang pertama, counter current multiplication, dan yang kedua, counter current exchange atau pertukaran arus bolak-balik. Counter current multiplication atau sistem arus bolak-balik atau berlawanan adalah proses pembentukan gradien osmotik yang meningkat dalam cairan interstisial medula ginjal sebagai akibat dari arus bolak-balik. Pembuluh descendant membawa cairan tubulus dari korteks ginjal jauh ke dalam medula dan pembuluh ascendant membawanya ke arah yang berlawanan. Arus yang berlawanan tersebut membentuk gradien osmotik di medula ginjal. Ginjal menggunakan gradien osmotik ini untuk mengeluarkan urin pekat. Mekanisme counter current multiplication. Yang pertama, secara garis besar, pembuluh descendant sangat permeabel terhadap air, tetapi relatif impermeabel terhadap zat terlarut, seperti NaCl. Kebalikan dari pembuluh descendant, pembuluh ascendant impermeabel terhadap air, tetapi permeabel terhadap NaCl. Ion klor secara aktif memompa filtrat keluar pembuluh ascendant menuju cairan interstisial vertibular yang diikuti dengan aliran ion natrium karena adanya tarikan listrik ion klor negatif. Hal ini, konsentrasi osmotik NaCl dalam cairan interstisial meningkat. Yang kedua, karena adanya peningkatan osmolaritas cairan interstisial, air bergerak keluar pembuluh descendant dan lengkung menuju cairan interstisial tubular melalui proses osmosis. Hal tersebut menyebabkan konsentrasi zat terlarut dalam cairan tubular lebih besar karena zat tersebut berbalik pada lengkungan ANSA Henle. Dan yang ketiga, osmolaritas cairan ini meningkat sampai mencapai konsentrasi maksimum, yaitu 1200 mmol per 1, yaitu 4 kali lebih banyak dibandingkan konsentrasi normal cairan tubuh. Karena filtrat mengalir pada pembuluh ascendant, maka ion natrium semakin berkurang. NaCl berdifusi secara pasif keluar lengkungan di awal pembuluh ascendant. Sedangkan pada saat filtrat melewati pembuluh ascendant, filtrat ditransfer secara aktif.
Karena pembuluh ascendant impermeable terhadap air, maka air tidak ikut keluar, sehingga cairan tubular menjadi lebih encer atau hipoosmotik pada saat akan menuju korteks. Kemudian, sebagian NaCl yang keluar dari tungkai ascendant ke cairan interstisial berdifusi ke dalam pembuluh descendant, sehingga hal tersebut memperbesar konsentrasi zat terlarut dalam pembuluh ascendant. Selanjutnya, NaCl baru dalam filtrat glomerular terus bergerak ke dalam inflow tubulus untuk dikeluarkan dari pembuluh ascendant ke cairan interstisial peritubulus. Dengan demikian, mekanisme daur ulang ini menggandakan konsentrasi NaCl. Akibatnya, cairan interstisial yang menyelubungi Hansa Henle mengandung garam berkonsentrasi tinggi, seperti filtrat dalam Hansa Henle, sehingga gradien konsentrasi vertikal dari korteks yang isoosmotik ke medula yang hiperosmotik dapat dipertahankan. Jelaskan terkait dengan mekanisme countercurrent exchange. Countercurrent exchange atau biasa disebut dengan pertukaran arus balik adalah proses di mana zat terlarut dan air bertukar secara pasif di antara darah pada vasa rekta dan cairan interstisial medula ginjal. Hal ini disebabkan karena adanya aliran yang berlawanan arah atau countercurrent flow. Vasa rekta juga memiliki pars ascendant dan descendant yang sejajar satu sama lain dengan Hansa Henle. Sama halnya seperti cairan tubulus yang mengalir berlawanan pada Hansa Henle. Pada vasa rekta, darah mengalir secara berlawanan pada bagian ascendant dan descendant. Karena adanya aliran yang berlawanan, memungkinkan terjadinya pertukaran zat terlarut dan air antara darah dan cairan interstisial medula ginjal. Berikut adalah mekanisme countercurrent exchange. Pertama, darah yang masuk ke vasa rekta itu mempunyai osmolaritas sekitar 300 miliosmol per liter. Pada saat mengalir sepanjang bagian descendant ke dalam medula ginjal, cairan interstisialnya itu semakin pekat. Bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian, ketika darah mengalir balik ke pembuluh ascendant vasa rekta yang paralel dengan tungkai descendant tubulus, garam akan berdifusi kembali ke kapiler dan air juga akan kembali ke pembuluh. Hal ini karena darah mengalir melalui daerah yang konsentrasi cairan interstisialnya semakin berkurang. Selanjutnya, karena pertukaran fase garam dan air di antara vasa rekta dan cairan interstisial medular, darah yang meninggalkan medula hanya sedikit lebih hiperosmotik daripada darah yang masuk ke vasa rekta, atau darah yang masuk awal itu 300 dan yang keluar sebanyak 320. Dengan demikian, vasa rekta menyediakan oksigen dan nutrisi ke medula ginjal tanpa menghilangkan atau mengurangi gradien osmotik. Lalu, lingkaran panjang Henle menetapkan gradien osmotik di medula ginjal dengan cara penggandaan arus berlawanan, tapi pada vasa rekta dilakukan dengan memelihara gradien osmotik di medula ginjal dengan pertukaran